di kelurahan B ada rumahnya, di kelurahan C ada rumahnya, sampai Z itu nanti ada rumahnya semua. Amin. Dan ada mobilnya. Amin. Nah, ini namanya satu anugerah yang luar biasa. Maka malam ini salah satunya bentuk syukur. Syukur itu ada dua, Pak. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil hal. Ada qaulus syukur, ada wujudus syukur. Ucapan syukur ya alhamdulillah. Orang Jawa itu ngomongnya alhamdulillah, Pak. Ngikutin Pak Jokowi. Maka Ustaz Jamal nggak usah protes. Ini lagi nggak ngaji makhorijul qulub, nggak lagi ngaji hahihuhan huhan hanihakna minal mu'min mahihan haniha babi bab bubal bani babna minal mubni mabibal bani bab. Lagi nggak ngaji makhorijul qulub. Jadi Pak Onus malam ini minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dumateng sampun Gusti Allah dipun paringi harta ingkang melimpah, matur nuwun ya Allah. Nah, wujud syukur itu apa? Wujud syukur yang pertama ya intisalu awamirillah wajibnabun nawahihi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wujud syukur yang kedua apa ya malam ini? Tidak hanya terima kasih ucapan, tapi ngumpulkan tetangga, ngumpulkan saudara sanak famili, ada kuenya, ada minumannya, ada rokoknya, pulang dibawain besek. Ya, ada besek gak sih? Terus ustadznya dibeliin rokok semua. Nah, kalau amplop saya nggak ngomong, kalau nggak dikasih terlalu juga. Yang namanya wujud syukur. Ya. Jadi malam ini terima kasih. Maka tadi ustadz kita, Ustadz Sudirja, jadi Pak, beliau itu ahli ruqyah. Ruqyah itu lembaga baru yang diakui 2 tahun ini di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ruqyah itu ya berdoa di dekat orang yang orang ini malas ibadah, yang orang ini hawanya mau ibadah itu kok ada aja alasannya. Lah itu banyak sekali gangguan setan. Nah ini beliau ahlinya, ketika nanti baca ayat-ayat tertentu, setannya itu akan mulai hilang satu persatu. Amin. Yang susah dihilangkan kalau orangnya udah jadi setan. Susah. Iya, susah. Ustadz juga susah membuang anak orangnya jadi setan. Apakah ada? Ada. Maka dalam surat An-Nas itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir pada ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi di dalam dada manusia itu memang Allah menciptakan setan. Jadi di setiap hati manusia ada setannya. Maka asbabun nuzul ayat ini, Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasul, apakah engkau juga dalam dadanya ada setan? Ada, hanya sudah dilunakkan. Jadi hanya setan yang ada dalam dada Nabi yang lunak. Tapi kalau setan yang ada di dalam dada kita, itu hidupnya sangat seger karena diminumi dan dikasih makan makanan setan. Apa makanan setan? HP, Pak. Handphone ini makanan setan. Semakin sering lihat handphone, berarti semakin tidak sering baca Al-Quran. Dan nanti melenceng ke sana-sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu handphone di sana. Enggak, ini saya ceritanya lagi Zoom sama DPN, Pak. Udah kadung ini, Pak. Sandiaga Salahuddin Uno, Pak, DPN lagi Zoom. Jadi mohon maaf. Katanya suruh doa sama Pak Sandi, jadi ya saya tetap pantau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kembali, beliau ahli ruqyah gitu aja lah ya. Pokoknya kalau Bapak ada yang gangguan setan-setan itu, tinggal panggil Pak Ustadz Sudirja lewat Haji Mardianto. Ya, kalau Haji Mardianto belum kenal ya lewat Pak Tulus Susilo. Kembali,
Jadi pertama malam ini Pak Tulus itu terima kasih sama Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dulu tahun 90-an saya berangkat ke Jakarta, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Di Jakarta dengan uletnya al-ajru biqadri ta'ab. Keberhasilan itu bagaimana kepayahannya. Beliau dagang mie-nya di Roxy sana Pak. Saya pernah diajak makan mie ke sana, habis 3 mangkok kan 3 orang Pak. Sedih ya, kuat. Jadi Bapak yang hadir malam ini tolong mukanya dikenalkan sama Pak Tulus. Kalau pengen makan mie yang gratis Roxy, kesana lapar, pulang lapar lagi Pak. Jauh soalnya. Di sana markasnya Pak. Itu memang laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis duit kumpul buat beli rumah, buat bangun rumah. Alhamdulillah. Maka malam ini syukur terima kasih. Tapi ingat, ini ingat. Ketika orang ekonominya naik, ketika jabatannya naik, ketika pangkatnya naik, ketika derajatnya naik, sering ada filosofi. Semakin tinggi itu pohon, semakin kencang itu terpaan angin. Nah ini nih, saya ingin menyampaikan ini sebenarnya. Ketika ekonominya melonjak, beli rumah sana, beli rumah sini, bikin perusahaan A, bikin B, itu ujiannya bukan tidak ada. Bentuk dunia, kalau bentuk amalan ibadah, ketika orang semakin tekun ibadah, jamaah rajin, sedekah rajin, baca Quran rajin, iman kuat, doa munajat tahajud, itu bukan tidak ada gangguan. Maka kalau kita menengok dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Bismillah ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna fahum la yuftanun. Emang manusia mengira kalau udah mengatakan iman tidak akan diuji? Pasti ada ujian. Maka ketika ekonomi melonjak, usaha melonjak, jabatan melonjak, kalau jadi ustadz-ustadznya melonjak, kalau jadi jabatan-jabatan naik, dagangan maju, ujiannya tambah kenceng. Jangan malah ngomelin Allah. Ya Allah, perasaan saya punya duit, saya santunan, perasaan saya sedekah, perasaan saya doa, tapi kenapa ujiannya berat banget ya Allah? Maka tema yang kedua sabar. Sabar Pak Tulus. Ini serius. Ketika semakin tinggi ya itu ujiannya. Kalau memang nggak mau tinggi ya nggak ada ujian. Sabar kan ada batasnya Ustaz. Iya. Kalau sabar ada batasnya, berarti ayat Al-Quran dihapus saudara sekalian. Selama ayat Al-Quran ada, sabar nggak ada batasnya. Sabar ada batas kalau nyawa dicabut oleh Allah. Maka selama hayat masih dikajung badan, orang harus sabar, sabar, sabar. Saya ingat A'agim kala itu ketika tenor tahun 2000-an menyampaikan sabar di demo oleh mahasiswa. A'agim, sabar ada batasnya. Enggak ada. Selama nyawa masih ada, maka ujian akan terus menerus diuji dia. Karena ujian terus menerus, iman ada di dada, maka harus sabar. Cuman sabar itu nanti dibagi menjadi 3 bagian. Ada sabar taat, ada sabar maksiat, ada sabar musibah. Itu. Nah terus bagaimana ini? Contoh begini Pak. Saya itu baca di dalam kitab kecil namanya kitab Mubud Dulu Jai. Ini sebenarnya cerita kewalian. Jadi salah satu hamba Allah yang bisa sampai derajat pada makrifat sampai kewalian, wali songo. Ujian yang terberat itu di dalam keluarga. Itu paling berat ujian di dalam keluarga. Imma dari istri, imma dari anak. Itu dulu. Kita belum lari kepada mertua, belum lari kepada saudara laki-laki, belum lari kepada saudara perempuan. Orang yang hebat, orang yang sukses, ujian terberat dari kalau suami dari istri, dari anak-anak, kalau istri dari suami, dari anak-anak. Maka ada riwayat begini. Ada saudara ada teman yang CS namanya Pak Sudah dan Pak Uhuk. Untuk cerita Pak ini Pak. Iya.
Pak Uhuk namanya siapa? Heri Ahmad. Heri. Ahmad Heri. Ahmad Heri. Heri aja Pak. Iya. Ya, satu. Pak Heri dan Pak Sudar itu CS sampai sekarang karena sama-sama pengusaha. Ini punya cerita Pak Heri ini, maaf lah, hidupnya di kampung, di pelosok. Oh, lagi dari pelosok ya. Karena rumahnya di Kalideres Pak. Kalau malam jam 2, jam 1 ketemu saya Pak, dia baru pulang. Beli pecel ayam apa. Saya kalau ketemu Ustaz dibeliin, saya nggak mau nanggung. Jadi Pak Heri ini ceritanya kehidupannya maaf sangat miskin sekali. Pak Sudar ini berkunjung ke rumahnya Bapak Heri. Ketika berkunjung, Assalamualaikum. Sekali, Assalamualaikum. Tiba-tiba di dalam rumah ada panci dibanting, Pumprang. Dibuka, salam, ada apa? Istrinya begitu, istri. Salam, ada apa? Maaf Bu, apakah Bapak Heri ada? Oh, suami saya lagi cari kayu bakar di tengah hutan. Mungkin mati dimakan macan itu. Ini istrinya jelek ini akhlaknya. Ya. Suami nggak pernah bikin bahagia. Jadi ceritanya keluarga miskin, kerjanya hanya cari kayu bakar. Nggak selang lama masih ngobrol, komunikasi, tanya, kalau saya ini teman jauh, rumah saya di Kalianyar, ingin ketemu suami ibu Pak Heri karena kita itu lama dulu biasa ngopi bareng, merokok bareng gitu. Ini setahun nggak ketemu, ingin ketemu. Iya, masih cari kayu bakar di hutan ini. Mungkin mati udah itu, nggak pulang juga nggak apa-apa. Tiba-tiba Pak Heri ini pulang, sambil ketika pulang sambil dibawakan apa namanya? Buah koldi. Bukan. Kayu bakarnya itu dibawakan oleh harimau yang besar. Jadi Pak Herinya santai. Egak. Harimau gede itu bawa itu. Dari kejauhan kayunya diambil, harimaunya lari ke tengah hutan. Sehingga Pak Heri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, teman lama, cipika-cipiki karena nggak ada COVID-19. Dulu nggak ada Pak COVID, nya tahun 17-an. Ayo masuk-masuk ngopi. Pak Heri ngomong, "Ma, bikinin kopi, kopak kopi. Apaan?" Sambil bikin banting gelas, prang gitu lah. Enak, laki-laki cuma ngopi terus itu. Pak Sudar itu namanya tamu ya cicing baik, jauh mana iya. Menang baik. Kata Pak Heri, ya gimana kabarnya? Udah kamu kangen lah, ngobrol. Singkat kata, Pak Sudar juga nggak mau mengomentari istrinya yang cerewetnya luar biasa, ya. Ada nggak sih sini istrinya yang cerewet? Banyak. Hah? Istrinya suka. Itu nggak cerewet. Istrinya nggak cerewet. Hanya kalau kado ngomong nggak berhenti gitu ya. Jadi ini istri kalau ngomong lebih kenceng sama suaminya itu lebih kenceng. Suami ngomong 1, istrinya ngomong 10 kenceng. Wong lanang ora jelas belas segala macam lah. Singkat kata Pak Sudar pulang. Setahun kemudian Pak Sudar ke situ lagi. Bertandang lagi. Assalamualaikum. Dan dari pintu buka udah beda Pak. Waalaikumsalam. Udah lembut dan orangnya berubah. Bukan orang yang dulu lagi. Wong kenapa, ada apa, ayak naon? Oh ini saya temennya suami ibu Bapak Heri. Suaminya di mana? Saya dari jauh Kalianyar. Oh suami saya lagi cari kayu bakar untuk dijual, mudah-mudahan selamat, gak ada halangan apapun. Komunikasi, Pak Heri ini pulang. Tapi sekarang udah gak kayak dulu lagi. Kalau dulu yang bawa kayu bakar itu harimau, sekarang manggul sendiri Pak, dipikul sendiri, keringetnya sekacang-kacang gitu Pak. Dari tadi ingin makan kacang Pak, jadi kesempatan aja bungkus saja Pak. Gede-gede, capek, rengas-rengos lah. Akhirnya kayunya ditaruh dengan kotor, ketemu Pak Sudar nggak mau cipika-cipik karena kotor sih, hanya salaman aja. Ketika masuk, kata Pak
Heri, Dek, bikinkan kopi. Nggih Mas, bikin bagus. Singkat kata, Pak Sudar itu ujungnya begini. Mas Heri, ini kok beda ya? Iya, kan kalau pulang dulu itu yang nurunin, yang bawa harimau. Kok sekarang hanya ngangkatin sendiri, kelihatan capek, apa masalahnya? Nah di sini, ini judulnya sabar. Iya, dulu saya punya istri nakal, cerewet, melawan sama suami. Itu ujian saya, dan saya sabar diam. Saya hanya munajat kepada Allah, ya Allah berikan aku ketabahan dan kesabaran. Alhamdulillah, istri yang cerewet itu modal mati, makanya orang cerewet cepat mati. Makanya jadi istri jangan cerewet, cepat mati dia orangnya itu. Mati ceritanya. Lah ketika mati aku dapat istri yang baru. Ini sabar, manut, taat, sehingga aku nggak ada ujian lagi. Karena nggak ada ujian, maka anugerah Allah, harimau itu diambil oleh Allah. Aku sekarang capek. Apa yang perlu saya sampaikan? Jadi ketika kita sebagai kepala rumah tangga, ujian terberat kadang dari istri, kadang dari anak, judulnya itu sabar. Tapi kata-kata sabar ini bukan hanya diam saja. Sabar itu tidak diam. Yang namanya sabar, kalau kita nengok ayat Al-Quran, Bismillah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hei manusia semuanya, kamu kalau minta tolong kepada Allah dengan dua alat. Pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Sabar di sini representasinya adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, menjauhi, menjalankan perintah Allah. Itu namanya sabar. Contoh, dia yang gak mabuk, yang gak judi, yang gak narkoba, dia tetap sholat, tetap berusaha. Itu namanya sabar. Nah, proses ini ketika nemu keluarga yang seperti itu, istri nemu suaminya nakalnya luar biasa. Nakal itu ya macam-macam. Doyan judi, doyan zina, doyan narkoba, doyan wadoan. Doyan wadoan itu maknanya piye Pak Sudan? Pak Heri sing sakit iki. Kok bisik-bisik ya? Lah kalau istrinya yang nakal, ini sebaliknya. Ya wanitanya doyan ke tempat dugem, wanitanya doyan minum-minuman, wanitanya doyan juga dengan laki-laki lain. Maka kalau ketemu seperti ini, sabar yang dimaksud munajat doa dan perlu dengan syariat. Syariat ini kalau nggak mampu ya pakai tangan orang lain. Maka Allah menyampaikan kalau pakai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wattabu ilaihil wasilah. Harus pakai wasilah. Kalau dengan tangan sendiri nggak mampu. Itu bahasanya. Maka oleh karenanya malam ini pelajaran yang kita ambil pertama syukur. Ayat tadi yang dibaca wa ita'adana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur aku tambah nikmatku. Maka malam ini contoh yang baik. Karena Pak Tulus ini tahun ini beli rumah, tahun kemarin beli rumah, tahun kemarinnya beli rumah, Beli mobil. oh beli mobil. Masya Allah. Nah ini salah satu contoh untuk kita agar apa? Ikut metodenya. Apa metodenya? Mau berterima kasih. Terima kasih itu tadi ada dua ucapan. Terima kasih ngomong sama Allah, sesama manusia juga terima kasih. Bentuk haliahnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya sholat lah. Orang kalau nggak sholat terus nggak bakal makmur hidupnya. Orang kok nggak sholat sebelangsak gitu aja lah, dunia wa akhirat. Kalau nggak sholat itu nggak ada catatannya lah. Ini kalau ngaji panjang ya
salakakum fi sakor? Kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Bahlah abdi tina dunia tilok sholat. Ngerti gak sih saya ngomong begini? Ngerti ya. Dulu saya di dunia kagak mau sholat. Maka Pak Tulus ini sholatnya juga tekun, doanya tekun. Nah yang kedua, sabar. Siapapun orang ketika naik pangkat derajat, ujian itu ada, sabar. Dan ingat, sabar itu tidak ada batasnya selama nyawa masih ada di badan. Tapi sabar itu tidak tinggal diam. Tawakal itu tidak tinggal diam, tapi berusaha. Ingat, semakin Anda sukses, semakin Anda hebat. Ujian akan terus datang. Nggak ada yang namanya santai. Maka tidak boleh terus membenci Allah, tidak boleh memarahi Allah, tidak boleh putus asa dalam ibadah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh menjadi orang yang syukur dan sabar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC itu. Ke masjid ya. Terus 7 menit. Sabar. Sabar. Siraman rohani dari dai kita yang intinya kita selalu belajar